Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah salat maghrib Masjid As-Sadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, salat berjamaah adalah ibadah yang mengandung keutamaan besar. Namun agar pahalanya sempurna, ada adab dan aturan yang harus kita jaga, khususnya sebagai makmum. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas beberapa pertanyaan penting seputar peran makmum berdasarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pendapat para ulama. Yang pertama, kapan makmum bergerak? Yaitu adalah kita sebagai makmum tidak boleh mendahului imam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku adalah imam kalian, maka jangan kalian mendahuluiku dalam ruku, sujud, berdiri dan berpaling dari salat. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 627. Maka dari itu para ulama sepakat bahwa makruh bahkan batal salatnya bila mendahului imam dengan sengaja. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa makmum baru boleh bergerak setelah gerakan imam selesai. Misalnya setelah imam benar-benar sujud, baru makmum sujud. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, nah ketika sudah baru kita sebagai makmum ikut gerakan imam. Kalau mazhab Hanafi, makmum boleh mulai bergerak setelah imam mulai gerakan, tapi tidak boleh mendahului. Begitu juga dengan mazhab Maliki, boleh mengikuti tepat bersamaan, tapi lebih utama sedikit terlambat dari imam. Jadi waktu ideal adalah setelah gerakan imam selesai, jangan membersamai imam apalagi mendahului imam. Kemudian yang kedua, makmum belum selesai Al-Fatihah, imam sudah ruku. Nah, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa makmum wajib menyempurnakan Al-Fatihah meskipun imam sudah ruku, kecuali jika datang dalam keadaan masbuk. Kalau dia datang pas sudah pertengahan sholat, sudah mau ruku, maka ketika dia masuk Al-Fatihahnya belum selesai, langsunglah ikut ruku. Mazhab Hanafi dan Maliki tidak wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum, cukup diam dan mendengarkan kalau dia sholatnya jahar seperti subuh, maghrib dan isya. Kalau mazhab Hambali wajib membaca Al-Fatihah kecuali dalam sholat jahar atau keras, cukup mendengarkan. Maka kita ambil dari Imam Syafi'i, jika imam sudah ruku dan kita belum selesai Al-Fatihah, maka kalau bacaan kita kira-kira terkejar dan memang kita sudah mengikuti dari awal, maka selesaikan dulu baru ikut ruku. Tapi kalau kita tidak sempat atau bacaan kita mungkin imamnya menggunakan surat pendek, misalnya surat Inna A'toina kan, sedangkan kita mau Al-Fatihah, itu kan tidak terkejar. Maka kalau tidak sempat maka kita ikut ruku. Tapi kalau kira-kira bisa selesai Al-Fatihahnya, maka kita selesaikan. Tapi kalau masbuk, nah ini yang diberikan keringanan kita kalau misalnya kita baru berapa ayat di Al-Fatihah, imam keburu ruku karena dia posisi masbuk, maka tidak mengapa kita langsung ikut ruku. Nah, kemudian kapan makmum baca Al-Fatihah dalam sholat jahar atau secara keras seperti maghrib, isya dan subuh? Nah, ini yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat ya, banyak pertanyaan juga. Apakah makmum tetap membaca Al-Fatihah ketika imam membaca keras ataukah diam saja mendengarkan? Maka merujuk dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Namun ada juga sabda beliau, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Maka dalam hal ini beberapa ulama mazhab berbeda pendapat. Yang pertama mazhab Syafi'i yang biasa kita ikuti, makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah, baik imam membaca keras apalagi pelan. Di zuhur dan asar sudah pasti ya. Kalau jahar kan kita sebenarnya dengar. Nah, jika imam tidak memberi jeda, maka baca saat imam membaca surat pendek. Jadi biasanya imam itu kalau dia memberikan jeda antara Al-Fatihah ke surat pendek, itu ada sedikit diam sebentar. Nah, itu sebenarnya memberi kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah. Tapi kalau ada imam yang tidak memberikan jeda setelah waladhdallin, misalnya waladhdallin langsung ke ayat berikutnya, maka bolehlah manfaatkan waktu itu untuk membaca Al-Fatihah, agar kita tidak muncul keraguan, wah saya tidak baca Al-Fatihah. Kita baca saja Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah selesai sedangkan imam masih baca surat pendek, maka kita diam mendengarkan surat pendek yang diteruskan oleh imam. Kemudian kalau misalnya kita masbuk di subuh dan biasanya kita melakukan doa kunut, apakah nanti kita ketika masbuk kunut lagi? Kan kita misalnya kita kunut sholat subuh Pak ya, sholat subuh, misalnya kita ketinggalan sholat subuh, sedangkan imam sudah rakaat kedua, pasti kan kunut. Nah ini kita sebagai makmum, kalau kita ikut kunut, jadi kita ikut kunut, ya ketika salam kita berdiri lagi kan untuk menyempurnakan satu rakaat lagi, maka kita kunut sendiri pada rakaat yang kita ganti itu. Jadi kita tidak masalah, tidak dihitung 2 kali kunut, tidak. Tapi karena kita itu menyempurnakan rakaat yang kedua, maka kita kunut lagi. Itu menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang terakhir, seringkali ada makmum sujud lebih lama dari imam. Kadang-kadang imam sudah tahiyat akhir, makmum mungkin mau mengambil sujud terakhir itu kan, doa sujud terakhir itu. Maka di zaman Nabi SAW itu pernah terjadi suatu hari Rasul SAW sholat, ya ketika jadi imam, saat sujud seorang sahabat tetap sujud lama, sedangkan Rasul sudah duduk tahiyat akhir. Nah setelah sholat Rasul bertanya kepada sahabat, sebenarnya Rasul sudah tahu kenapa dia begini. Kenapa engkau lambat untuk tahiyat akhir? Maka sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, saya sedang membaca doa yang engkau ajarkan, saya ingin menyempurnakannya. Maka Rasulullah SAW menjawab, benarlah apa yang engkau lakukan. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kalau ada makmum yang dia sujudnya agak lama, ya sedangkan imam sudah tahiyat akhir, itu tidak apa-apa, asalkan tidak sampai ketinggalan rukun. Misalnya dia sujud sampai imamnya salam, nah itu batal, dia sudah tidak ikut berjamaah pada saat itu. Maka kalau memang kita menyempurnakan doa, sebenarnya memang ada di sujud itu ada 3 doa sebenarnya. Ada Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Terus dia muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Itu ada 3, dianjurkan oleh para ulama berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Nah, ingin mengejar 3 itu kan mungkin ya agak lama gitu. Nah, tapi asalkan tidak ketinggalan rukun tadi. Jangan sampai kita sujud terlalu lama sampai imam salam, nah itu kita akhirnya tidak ikut berjamaah. Maka inilah kita sholat berjamaah adalah bentuk keteraturan, ya, bentuk kedisiplinan dan juga mengajarkan kita untuk taat kepada pimpinan. Namun bukan berarti makmum kehilangan perannya. Islam mengajarkan tunduk pada imam, tetapi tetap dengan ilmu. Jangan mendahului, jangan kita menunda berlebihan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, khusus salat kita, dan membimbing kita menjadi hamba Allah yang selalu taat dalam melaksanakan sholat berjamaah. Demikian saya sampaikan, kami mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Mari kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam bisawab wa nahnu nata'allam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.